Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Syarifah Nurmasyita, NIM aku 324312109 dan aku kelas A reguler Stambuk 2024. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai imperialisme, kolonialisme, dan eksplorasi Eropa di Afrika. Yang pertama itu ada kolonialisme dan imperialisme Eropa di Afrika. Kolonialisme dan imperialisme Eropa di Afrika merupakan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah modern benua tersebut. Kedua fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga mengubah struktur sosial, budaya, serta pandangan dunia masyarakat Afrika secara menyeluruh. Kolonialisme dalam konteks ini dipahami sebagai penguasaan langsung atas wilayah dan sumber daya oleh kekuatan asing, sedangkan imperialisme lebih luas mencakup sistem dominasi, politik, ekonomi, dan ideologi yang bertujuan mempertahankan pengaruh suatu negara atas bangsa lain. Dorongan utama di balik kolonialisme dan imperialisme Eropa di Afrika bersumber dari tiga motif besar yang dikenal sebagai istilah Gold, Glory, and Gospel, yaitu kekayaan, kejayaan, dan juga penyebaran agama. Kekayaan diwakili oleh pencarian bahan mentah seperti emas, gading, kapas, dan juga karet yang menjadi komoditas penting bagi industri Eropa. Kejayaan melambangkan persaingan antar negara Eropa untuk menunjukkan superioritas, kekuasaan, dan wilayah jajahannya. Sedangkan gospel atau penyebaran agama menggambarkan misi keagamaan terutama Kristen yang digunakan sebagai legitimasi moral bagi ekspansi kolonial. Para misionaris dengan dukungan kerajaan seringkali menjadi pelopor eksplorasi wilayah pedalaman Afrika, membuka jalan bagi masuknya kekuasaan kolonial ini. Nah, yang kedua ada politik kolonial Inggris di Afrika. Politik kolonial Inggris di Afrika dibangun atas dasar prinsip ekonomi liberal yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya dan pengendalian pasar. Inggris sebagai kekuatan kolonial paling dominan di abad ke-19 menerapkan sistem pemerintahan dan juga kebijakan ekonomi yang dirancang untuk memperkuat posisi imperialnya sekaligus menanamkan nilai-nilai peradaban Eropa kepada masyarakat jajahan. Tujuan utama Inggris adalah menjadikan Afrika sebagai penyokong ekonomi bagi revolusi industri di tanah airnya. Benua Afrika dengan kekayaan mineral seperti emas, tembaga, dan berlian, serta hasil pertanian tropis seperti kapas, kopi, dan karet, dipandang sebagai sumber daya yang tak ternilai. Kebijakan kolonial Inggris mengintegrasikan wilayah jajahan ke dalam sistem perdagangan global yang dikendalikan oleh Metropolitan London. Dengan demikian, seluruh kegiatan ekonomi di koloni diarahkan untuk mendukung kebutuhan industri Inggris, sementara penduduk lokal ditempatkan sebagai tenaga kerja murah dan petani komoditas ekspor. Dalam pelaksanaan politik kolonialnya, Inggris menggunakan dua bentuk utama sistem pemerintahan, yaitu direct rule atau pemerintahan langsung dan indirect rule, pemerintahan tidak langsung. Sistem direct rule diterapkan di wilayah-wilayah strategis dan ekonomi penting seperti Mesir, Kenya, dan Afrika Selatan, di mana kontrol administrasi dilakukan sepenuhnya oleh pejabat kolonial Inggris. Sementara itu, sistem indirect rule yang dipopulerkan oleh Lord Frederick Rugged di Nigeria memanfaatkan struktur sosial dan politik tradisional setempat seperti kepala suku dan raja lokal untuk menjalankan kebijakan kolonial. Melalui sistem ini, Inggris dapat menghemat biaya pemerintahan dan mengurangi perlawanan rakyat karena tampak seolah-olah pemerintah masih dipegang oleh penguasa lokalnya. Nah, yang ketiga ada politik kolonial Prancis di Afrika. Politik kolonial Prancis di Afrika berakar pada ideologi yang disebut mission civilisatrice atau misi peradaban, yakni keyakinan bahwa Prancis memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan bangsa-bangsa Afrika melalui asimilasi budaya dan penyebaran nilai-nilai Prancis. Prinsip ini tidak sekedar menjadi pembenaran moral bagi ekspansi kolonial, melainkan juga fondasi ideologis bagi sistem pemerintahan kolonial yang diterapkan. Bagi Prancis, kolonialisme bukan semata kegiatan ekonomi, tetapi juga proyek budaya dan politik untuk memperluas pengaruh peradaban Prancis di benua Eropa. Maka dari itu, setiap koloni dipandang sebagai perpanjangan dari Great France atau Prancis Raya, yang mencakup wilayah-wilayah seberang lautan. Pendekatan ini menciptakan sistem kolonial yang bersifat sentralistik
dan juga kaku, di mana pemerintahan kolonial berupaya menanamkan bahasa, hukum, pendidikan, dan nilai-nilai Republik Prancis kepada masyarakat jajahannya. Dalam pelaksanaannya, politik kolonial Prancis di Afrika dibedakan menjadi dua sistem utama, yakni assimilation dan association. Sistem assimilation didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat koloni dapat menjadi orang Prancis sejati apabila mereka mengadopsi budaya, bahasa, dan nilai-nilai Prancis secara total. Koloni yang berhasil melakukan asimilasi penuh berhak atas status kewarganegaraan Prancis dan hak-hak politik tertentu. Kebijakan ini diterapkan terutama di Afrika Barat, Prancis, French West Africa, dan Afrika Khatulistiwa Prancis, French Equatorial Afrika. Namun realisasinya terbatas karena diskriminasi rasial tetap kuat. Hanya segelintir elit lokal yang dianggap layak disebut sebagai evolus atau orang terdidik dan terasimilasi. Sementara itu, sistem association diterapkan di wilayah sulit diasimilasi, seperti Madagaskar dan Aljazair, bagian pedalaman di mana Prancis mengakui eksistensi struktur tradisional lokal namun tetap menempatkan di bawah kontrol administrasi kolonial. Sistem ini lebih pragmatis karena mengizinkan beberapa bentuk pemerintahan lokal bertahan dengan pengawasan kolonial yang ketat. Kedua sistem ini menunjukkan dualisme dalam politik kolonial Prancis yang berusaha menyeimbangkan idealisme universal dengan realitas sosial di lapangan. Nah, yang keempat itu ada konflik antar kaum kolonialis, imperialis Eropa di Afrika. Konflik antara bangsa Eropa dalam proses kolonialisasi Afrika pada abad ke-19 merupakan salah satu babak paling menentukan dalam sejarah imperialisme modern. Persaingan ini tidak hanya mencerminkan ambisi politik dan ekonomi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuatan besar Eropa berlomba untuk menguasai sumber daya alam, jalur perdagangan, dan pengaruh geopolitik di Afrika. Pada dasarnya, benua Afrika menjadi medan pertempuran tanpa senjata awal bagi negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, Italia, dan Portugal yang masing-masing memiliki strategi, ekspansi, dan motif politik yang berbeda. Persaingan ini mencapai puncak pada periode 1880 sampai 1914 yang dikenal sebagai Scramble of Africa, di mana hampir seluruh wilayah Afrika terbagi menjadi kolonial Eropa hanya dalam waktu kurang lebih dari 40 tahun. Kompetensi ini tidak sekedar bersifat teritorial, melainkan juga ideologis, karena setiap negara Eropa membawa konsep peradaban dan sistem pemerintahan yang hendak mereka tanamkan di tanah jajahannya. Dan yang terakhir itu ada eksplorasi Eropa di Afrika. Eksplorasi Eropa di Afrika merupakan titik awal dari proses panjang kolonialisme yang kemudian mengubah wajah benua tersebut secara menyeluruh. Sebelum abad ke-15, pengetahuan bangsa Eropa tentang Afrika masih terbatas pada wilayah pesisir utama yang telah lama berinteraksi dengan dunia Mediterania seperti Mesir, Kartago, dan Maghribi. Afrika bagian selatan dan tengah pada masa itu sering disebut sebagai benua gelap atau the Dark Continent karena minimnya informasi yang akurat dan luasnya wilayah yang belum terpetakan. Eksplorasi awal Eropa di Afrika dimotivasi oleh 3 tujuan utama, yaitu yang dikenal dengan istilah Gold, Glory, dan juga Gospel. Pada tahap awal, bangsa Portugis menjadi pelopor eksplorasi Afrika dengan dukungan kuat dari Pangeran Henry sang navigator. Mereka mengembangkan teknologi pelayaran seperti kapal karavel dan kompas magnetik yang memungkinkan pelayaran jauh ke selatan melintasi Samudra Atlantik. Eksplorasi Eropa juga mengubah tatanan politik Afrika secara bertahap. Penemuan jalur sungai besar seperti Niger, Nil, dan Kongo membuka akses bagi militer dan pedagang Eropa untuk masuk ke pedalaman yang sebelumnya terlindungi oleh hutan dan juga gurun. Dari sinilah muncul pos-pos perdagangan, stasiun misi, dan benteng militer yang menjadi cikal bakal pemerintahan kolonial. Eksplorasi yang awalnya dianggap netral, akhirnya menjadi alat penetrasi imperialisme. Setelah wilayah Afrika dipetakan secara menyeluruh, Eropa segera membaginya dalam bentuk koloni melalui mekanisme perjanjian dan kekerasan militer. Dengan demikian, eksplorasi bukan hanya tindakan penemuan, tetapi juga awal dari dominasi, struktur yang berlangsung selama berabad-abad. Eksplorasi telah meruntuhkan isolasi geografis Afrika dan menjadikannya bagian dari sistem kapitalisme global, namun dengan posisi yang terjajah.
Selain konsekuensi politik dan ekonomi, eksplorasi juga mempengaruhi cara dunia memandang Afrika. Melalui catatan perjalanan, laporan ilmiah, dan karya sastra, penjelajah Eropa membentuk narasi tentang Afrika sebagai benua liar, tidak beradab, dan menunggu untuk diselamatkan. Narasi ini menjadi dasar ideologis bagi kolonialisme karena menggambarkan penaklukan sebagai bentuk misi moral. Dalam buku harian dan publikasi seperti Missionary Travels and Researchers in South Africa karya David Livingstone, Afrika digambarkan sebagai ruang eksotis yang menantang sekaligus membutuhkan sentuhan Eropa, berkontribusi dalam membangun stereotip rasial dan kultural yang bertahan hingga abad ke-20. Oleh sebab itulah, eksplorasi Eropa di Afrika tidak hanya berdampak fisik dan ekonomi, tetapi juga kultural dan psikologis dalam menanamkan pandangan dunia yang menempatkan Eropa sebagai pusat peradaban dan Afrika sebagai periferinya. Oke guys, itu dia pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat. See you di next video.